Kampung Pulau ini bersumber dari satu keturunan, yaitu dari Mbah Dalam Ali Parmadi, yang mana beliau adalah salah satu tokoh sentral penyelenggaraan agama Islam di sini. Beliau Panglima Perang Kerajaan Mataram yang saat itu beliau kalah perang, yang selanjutnya tidak mau kembali ke Mataram karena takut oleh Sultan Agung, yang selanjutnya mencari tempat bersembunyi yang aman. Singkat cerita sampai di sini. Nah, pada saat sampai di sini beliau menyebarkan agama Islam, karena di sini penduduk saat itu beragama Hindu. Dengan pendekatan budaya, beliau menyebarkan agama Islam dengan pendekatan akulturasi budaya Hindu Islam. Yang selanjutnya, Arif Muhammad memiliki keturunan, yang kemudian keturunan beliau berada di perkampungan namanya Kampung Pulau. Dikatakan Kampung Pulau karena letak teritorialnya ada di tengah-tengah pulau, yang mana bangunan-bangunan di sini mensimboliskan dia anak-anak Arif Muhammad. Beliau punya tujuh orang anak, satu anak laki-laki dalam satu masjid, dan 6 anak perempuan dilemakan dengan 6 rumah. Nah, kebetulan kalau tempo dulu barangkali masyarakat adat Kampung Pulau memanfaatkan sumber daya alam, ya, karena mereka masyarakat itu otomatis harmoni dengan alam. Jadi mereka mengoptimalisasikan obat-obatan yang berada di alam sekitar Kampung Pulau ini, dan juga diperlukan orang-orang yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan, ya, contoh dalam pengobatan tradisional. Sudah yang berkaitan sudah majunya sekarang teknologi dalam ilmu kesehatan, ya, barangkali kalau yang penyakit berat, ya, kalau tidak ke puskesmas bisa dirujuk ke rumah sakit umum seperti itu. Tapi kalau yang biasa-biasa saja yang bisa ditangani oleh obat-obatan tradisional, ya mereka menggunakan obat-obatan tradisional, ya, terus juga barangkali dengan sepengetahuan ilmu-ilmu yang secara turun-temurun diberikan kepada masyarakat adat Kampung Pulau. Jadi mereka itu mengetahuinya setelah mereka barangkali tempo dulu melakukan uji coba, ya. Sehingga saat itu ilmunya turun-temurun disampaikan kepada masyarakat. Contohnya kalau kita di kebun, ya, di kebun kalau lagi bertani tiba-tiba kita tersambit sama parang atau arit gitu, ya, mereka tidak susah-susah gitu, ya. Karena di sini di alam sudah menyediakan obatnya, yaitu dengan rumput bebadotan. Dengan rumput bebadotan kita kunyah, ya, kita kunyah langsung ditempelkan ke yang luka. Beberapa menit itu langsung kering. Yang sering digunakan seperti kunyit, kan kunyit teh kata orang Sunda kuning gede, kuning letik, kuning hidung. Nah, itu seperti itu. Terus juga di sini barangkali kalau saat di kebun bawa dotan, terus apabila yang itu sereh, ya sirih itu sereh, ya, sereh yang paling itu. Terus juga kalau boleh bumbu-bumbu rumah tangga juga seperti minyak ketik dengan bawang merah, bisa anak lagi nggak enak badan kan, ngecok, ya, pakai itu kan. Terus juga untuk menghangatkan badan, itu yang dengan cengkih dan sebagainya, atau sakit gigi dan cengkih. Terus misalkan kalau hanya penambah nafsu makan saja, itu hanya kunyitnya, bisa makan mentah kan. Nah, yang mudanya dimakan dengan nasi, itu akan menambah semangat. Terus juga misalkan daun singkong nih, daun singkong direbus, itu akan menambah darah gitu. Nah, itu pengetahuan masyarakat seperti itu. Ada yang direbus, ada yang ditumbuk, ada juga yang biar dominan, ada ramuan-ramuan yang dicampur. Contoh, kalau kita misalnya sekarang kan Indonesia lagi tren dengan kadar gula, ya.
Di sini kan masyarakat biar insulinnya terbentuk lagi gitu ya, itu mereka ada campuran tuh kunyit, jahe dengan serai. Nah itu kan tiga-tiga itu bisa menurunkan kadar gula dan itu bisa mengobati untuk lambung kan itu. Jadi pencernaan lebih bagus kan seperti itu. Masih. Jadi ini ada yang mereka masih menggunakan hal-hal yang ringan-ringan. Justru yang terkesan itu kembali ke alam gitu ya. Karena banyak orang-orang sekarang itu mencari, contoh ini kan sekarang tren penyakit gula, kolesterol, asam urat itu kan ya, tren-tren itu kan. Nah, itu justru kembali ke alam. Sekarang semakin apa, karena efek sampingnya kecil. Ya, beda dengan bahan-bahan kimia kan. Dengan bahan kimia itu kan efeknya sangat-sangat itu nanti kan komplikasi tertentu. Nah, tapi dengan ramuan tradisional dengan kadar-kadar sedikit akan istilahnya risikonya tidak akan terlalu tinggi gitu. Beda dengan bahan kimia. Harapan saya ini supaya lebih dikembangkan lagi dan diberikan pengetahuan kepada generasi mudanya supaya mereka bisa memahami lebih lanjut pengobatan tradisional tersebut, dan harus ada literasi supaya mereka itu lebih bangga dengan adanya pengobatan tradisional. Kenapa? Karena tadi risikonya pengobatan tradisional itu lebih rendah daripada bahan kimia. Dan sekarang kita kembali ke alam, dan alam mendukung tentang itu. Kita tidak usah jauh-jauh kita mencari obat-obat seperti keluarga, ternyata bisa di daerah kita sendiri banyak. Kenapa tidak gitu? Itu harapan saya. Makanya sekarang itu harus dipublikasikan lagi kepada masyarakat seperti itu.